Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muhammad Bagus Satria Aji dengan NIM A1H22346 dari kelas Kepelatihan Olahraga B Angkatan 2023. Ini adalah tugas UAS mata kuliah kewarganegaraan saya mengenai sejarah Jembatan Betrik. Pernah nggak sih kalian bertanya mengenai sebuah jembatan yang menyimpan cerita tentang masa penjajahan, perlawanan rakyat, dan memiliki penting dalam menghubungkan sebuah peradaban? Inilah cerita tentang jembatan yang berdiri kokoh di atas Sungai Batang Tembesi, Sarolangun, Jembatan Betrik. Jembatan ini dibangun pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1936 hingga 1939 oleh Belanda. Sebuah langkah strategis bukan hanya untuk memperlancar logistik mereka di tengah eksploitasi kekayaan Jambi, tetapi juga sebagai simbol dominasi kolonial di daerah ini. Tidak main-main. Konstruksinya menggunakan teknologi terkini saat itu, menjadikan Betrik sebagai salah satu jembatan modern pertama di wilayah Sumatera. Tapi, jembatan ini bukan hanya sekedar proyek infrastruktur. Ia adalah saksi bisu perjuangan rakyat Jambi. Di masa pendudukan wilayah ini penuh gejolak. Perlawanan seperti yang terjadi di Perang Serikat Abang pada tahun 1916 mengguncang posisi Belanda. Namun setelah Belanda menaklukkan perlawanan ini, mereka semakin memperkuat infrastruktur seperti jembatan Betrik, memanfaatkan kekuatan ini untuk mengontrol wilayah. Nah, jembatan ini didirikan sebagai tanggapan terhadap tragedi tenggelamnya kapal seorang konselor Belanda di Sungai Batang Tembesi. Pembangunannya melibatkan kerja paksa atau rodi, di mana ribuan pekerja pribumi dipekerjakan secara paksa oleh pihak kolonial. Struktur jembatan ini terbuat dari beton tebal dengan desain khas berupa 4 bagian yang melengkung menyerupai busur panah, memberikan daya tarik estetika yang unik pada masanya. Nama jembatan Betrik berasal dari nama cucu Ratu Wilhelmina, yaitu Betrik, yang lahir saat proses pembangunan jembatan berlangsung. Penamaan ini bukan atas permintaan pihak Belanda atau Ratu Wilhelmina, melainkan merupakan inisiatif masyarakat setempat. Jembatan Betrik sendiri pernah runtuh pada tahun 1970. Jembatan ini kemudian direnovasi pada masa kepemimpinan Bupati Muhammad Madel sekitar tahun 2000. Dan kini tetap menjadi simbol bersejarah serta warisan budaya yang penting di Kabupaten Sarolangun. Hari ini, Jembatan Betrik bukan hanya peninggalan sejarah, tetapi juga nadi penghubung penting. Ia menyatukan daerah-daerah di Sarolangun, memudahkan mobilitas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Generasi kita kini memandangnya sebagai simbol ketahanan, bahwa dari masa-masa sulit, peluang untuk bangkit dan berkembang tetap ada. Jembatan Betrik mengingatkan kita bahwa infrastruktur bukan hanya soal bangunan fisik. Ia menyimpan cerita, kenangan, dan nilai-nilai yang harus kita jaga, karena dari sejarah, kita belajar membangun masa depan. Sejarah adalah jembatan masa depan. Saya Muhammad Bagus Satria Aji mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.